Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya saat ini sudah bekerja di Pemkab Kabupaten. Hari ini saya akan sharing tentang rekrutmen CPNS di tahun 2018. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan saya sudah ikut tes CPNS selama 2 kali. Yang pertama waktu itu tahun 2017 saya mendaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN. Saat itu saya mendaftar di formasi survei dan pemetaan. Namun di situ formasinya itu terdiri dari berbagai macam jurusan, jadi tidak hanya dari jurusan planologi atau perencanaan wilayah dan kota, tetapi ada dari S1 Geografi, S1 Geodesi, dan beberapa jurusan lainnya. Nah, pada tahun 2017 tersebut, saya hanya lolos sampai tes SKD. Untuk ke tahap selanjutnya, tes SKB atau seleksi kompetensi bidang, saya gugur atau tidak lolos. Dan dari situ, lalu saya menganalisis apa sebenarnya yang membuat saya tidak lolos. Kemungkinan jawabannya adalah karena di tes SKB, seleksi kompetensi bidangnya itu, dia soal-soalnya itu lebih ke soal-soal untuk teknik geodesi. Jadi jurusan teknik geodesi yang lebih paham. Soalnya ini memang sepertinya kualifikasinya untuk S1 geodesi. Nah, maka dari itu di tahun 2018 saya mencoba lagi untuk ikut tes CPNS lagi, dan saya saat itu mendaftar di formasi penata ruang ahli pertama di instansi daerah. Saat itu saya memilih formasi yang hanya terdapat satu jurusan saja, yaitu jurusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota atau Planologi. Kemudian saya mencari formasi dengan peluang yang lebih banyak, yaitu saat itu ada 3 formasi untuk instansi tempat saya bekerja saat ini. Selanjutnya untuk persiapan tes SKD maupun SKB, saat itu yang pertama kali adalah tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Saya itu belajar kurang lebih selama 1 bulan. Metode yang saya gunakan yaitu saya membaca-baca dari buku seperti ini, bukunya All New Test CPNS di tahun 2018. Kemudian saya selain membaca-baca buku tersebut dan menjawab latihan-latihan soal, saya juga merangkum beberapa materi yang saya dapat dari Google ataupun dari buku-buku sejarah. Selanjutnya beranjak ke materi apa aja sih yang diujikan di seleksi kompetensi dasar atau SKD. Yang pertama itu adalah tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum itu sifatnya tes yang lebih ke matematika sih. Ada hitungan, terus ada peluang, ada berbagai macam hitung-hitungan. Kemudian yang kedua, tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu lebih ke sejarah ya, atau yang sifatnya nasionalis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ke tes yang ketiga, yaitu tes karakteristik pribadi. Itu tes karakteristik pribadi itu tes yang mencerminkan karakteristik kita pribadi sebagai calon aparatur sipil negara. Dari ketiga tes tersebut, untuk tes intelijensi umum saya mendapatkan skor 95, tes wawasan kebangsaan saya mendapatkan skor 115, dan tes karakteristik pribadi saya mendapatkan skor 148, sehingga totalnya saat itu adalah skornya 358. Sebetulnya tes yang kedua ini sebenarnya itu nilai saya lebih rendah daripada tes yang pertama waktu saya mendaftar CPNS tahun 2017.
Namun kenapa di tes yang kedua ini saya bisa lolos? Itu karena di tes kedua ini diberlakukan sistem passing grade yang lebih ketat. Pada tes 2018 itu masing-masing tes itu ada passing grade-nya seperti ini. Nah, dari masing-masing passing grade itu mayoritas di seluruh Indonesia itu yang lulus passing grade itu sangat sedikit persentasenya. Memang ya, setiap tahun itu rekrutmen CPNS selalu ada passing grade untuk masing-masing tes. Namun pada tahun 2018 itu banyak yang gugur di tes karakteristik pribadi. Jadi tahun rekrutmen CPNS 2018 itu tes karakteristik pribadinya sedikit berbeda dengan tes tahun 2017. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu agak sedikit menjebak karena soalnya itu panjang-panjang, jawabannya juga panjang-panjang, sehingga kebanyakan peserta tes itu kehabisan waktu di TKP. Nah, kebetulan sebelum tes saya itu join di grup Telegram. Itu ada beberapa teman-teman dari seluruh Indonesia yang sharing field report bagaimana kondisi tes pada saat itu, dan mereka menyatakan kalau tes karakteristik pribadinya itu banyak yang menjebak karena pertanyaan soalnya panjang dan jawabannya juga mirip-mirip. Nah, H-2 hari itu saya langsung belajar lagi karena tes karakteristik pribadinya ini sangat susah ya. Jadi saya belajar lagi, saya menganalisis sepertinya mana sih jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan yang ditanyakan gitu. Jadi pada saat itu saya bisa lolos di tes karakteristik pribadi. Untuk daerah tempat saya melamar CPNS tersebut, seingat saya dari sekian 2.000 atau 3.000 peserta tes, itu yang lolos passing grade itu hanya sekitar 100 orang. Nah, 100 orang itu statusnya pada saat itu adalah P1L. P1L itu lulus passing grade. Sedangkan untuk P1TL itu lulus passing grade tapi tidak lulus jadi CPNS. Kemudian seingat saya itu ada juga P2L. Jadi P2L itu dia tidak lulus passing grade, namun karena terjadi kekosongan formasi di formasi tersebut, jadi yang tidak lulus passing grade bisa mengisi kekosongan formasi tersebut namun tetap dikali 3 formasi. Jadi yang lolos ke SKB itu, seleksi kompetensi bidang itu adalah P2L yang 3 kali formasi. Misalkan ada 3 orang yang dibutuhkan, jadi 3 dikali 3 berarti ada 9 orang yang lolos ke SKB. Sedangkan pada saat itu formasi tempat saya melamar itu dari sekitar 33 peserta itu yang lolos passing grade itu kebetulan juga sudah 3 orang. Jadi di SKD itu menuju ke SKB saya tidak perlu ada saingan lagi karena 3 orang itu yang otomatis lanjut ke tes SKB. Lanjut di tes SKB itu kami ada 3 orang yang sudah lolos P1L. Itu kami 3-tiganya ikut tes dan alhamdulillah sudah tidak perlu perankingan lagi karena otomatis 3 orang tersebut yang pasti lolos jadi CPNS. Bagi yang masih bersaing, misalkan untuk P1L-nya itu masih 3 kali formasi atau P2L-nya itu masih 3 kali formasi, berarti mereka itu masih bersaing untuk mendapatkan ranking teratas. Jadi dari ranking teratas tersebut yang bisa lolos menjadi CPNS. Untuk macam-macam soal tes seleksi kompetensi bidang sendiri itu meliputi materi-materi kuliah S1 planologi
yaitu ada tentang pemetaan, ada tentang peta, kemudian ada rencana tata ruang, itu dokumen-dokumen perencanaan, itu seperti itu. Jadi memang di tes SKB ini lebih spesifik soal-soalnya mengenai jurusan yang kita lamar. Jadi intinya selain belajar yang giat dan rajin, boleh Hamin 1 bulan atau Hamin 2 bulan sebelum tes kita mempersiapkan materi-materi, mempersiapkan soal-soal yang jadi tes tahun-tahun sebelumnya, itu bisa jadi referensi, serta mengumpulkan materi-materi yang sekiranya itu misalkan untuk tes wawasan kebangsaan itu kan banyak tentang sejarah, BPUPKI, PPKI, masa-masa reformasi seperti itu. Jadi kita lebih belajar untuk mengenal sejarah-sejarah bangsa Indonesia serta kebinekaan dan Pancasila. Jadi sekian beberapa tips yang saya pakai saat rekrutmen CPNS tahun 2018. Semoga di rekrutmen tahun ini yang sangat ingin lolos CPNS, semoga diberi kemudahan. Yang utama adalah jangan pernah minder dengan saingan kita. Jadi kita harus belajar yang tekun. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar yang tekun tetapi hasilnya masih belum lolos, itu tidak apa-apa, tidak usah kecewa. Nanti tahun depan kita bisa ikut lagi, dan yang penting tetap semangat, jangan pernah menyerah sebelum bertanding. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.